Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan tadabbur Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita kajiannya perempuan yang haram dinikahi. Ada yang haram dinikahi. Maka nyarinya yang halal, jangan yang haram. Dan yang haram juga ada pembagiannya, ya. Perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya atau mahram abad namanya. Itu yang pertama. Perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya, mahram mu'abbad gitu ya, namanya tuh. Kemudian yang kedua adalah perempuan yang mahram dinikahi untuk sementara. Ada perempuan yang dinikahi, yang haram dinikahi untuk sementara, namanya mahram muaqqad. Pernah dengar nggak? Padahal udah nikahnya lama nih ya kan, gitu. Ada nggak yang begitu, yang haram dinikahin, yang haram sementara dinikahin? Ada nggak orang yang suka, yang pernah lah, ada teman kita yang menikahi perempuan yang haram dinikahi untuk sementara. Kira-kira gini nih. Ada seorang laki-laki yang diharamkan untuk mengumpulkan dua perempuan bersaudara dalam sebuah ikatan, terus dinikahi sama dia, baik pernikahan maupun kepemilikan melalui perjanjian, ya. Jadi diharamkan mengumpulkan seorang perempuan dengan bibinya, baik dari pihak ayah maupun ibu, serta mengumpulkan setiap perempuan yang memiliki hubungan kerabat dekat atau mahram, meskipun salah satu dari yang berhubungan tersebut adalah laki-laki, ya. Seorang perempuan tidak boleh dinikahi bersama dengan anak perempuan dari saudara laki-lakinya atau keponakannya. Barang siapa melakukan hal itu, maka ia telah melakukan dosa. Adapun yang berlaku pada zaman jahiliyah atau sebelum Islam, maka perbuatan tersebut diampuni dengan syarat tidak dilakukan kembali setelah mengetahui adanya larangan. Jadi larangannya ada sekarang, ya. Di surat An-Nisa itu surat 4 ayat 23-nya nanti kita baca, ya. Itu perempuan yang haram dinikahi untuk sementara. Adapun perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya, mahram mu'abbad itu yang pertama, ya. Yang pertama ada hubungan nasab. Ada hubungan nasab, ya. Nanti kita baca di surat An-Nisa ayat 23 itu. Ya. Kemudian ini yang mu'abbad nih, yang selamanya nggak boleh. Kemudian hubungan pernikahan besan. Ya, besan. Tahu kan besan? Kemudian yang ketiga hubungan persusuan, ya. Itu yang ketiga. Nah, boleh. Maka kita baca dulu ayatnya nih biar jelas, ya.
di surat An-Nisa ayat 23. Ini perempuan yang haram dinikahi selamanya. Kenapa? Karena sudah ada nasnya di dalam Al-Qur'an. Enggak boleh dinikahi. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa 'ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhwatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bih fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaykum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, haram menikahi ibu. Kalau ada anak menikahin ibu haram. Anaknya enggak benar, ibunya enggak benar. Ada tuh yang gitu. Ya, ada juga. boleh gondang. Sangkuriang. Oh ya, sangkuriang. Kemudian yang diharamkan lagi, anak-anakmu yang perempuan nggak boleh menikahi anak-anak sendiri yang perempuan. Saudara-saudaramu yang perempuan, adik, kakak, ya, gitu, perempuan. Saudara-saudara ayahmu yang perempuan. Saudara-saudaramu yang perempuan, apa itu namanya? Bibi ya. Saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan. Apa tuh? Hah? Bude. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki. Ponakan ya? Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. Apa itu? Sama. Ibu-ibumu yang menyusui kamu, sepersusuan ya. Saudara-saudara perempuan sesusuan ya. Sama itu ya. Ibu-ibu istrimu, mertua, nggak boleh nikahin mertua. Min. Anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri ya, yang dalam pemeliharaanmu itu ya. Jadi anak tiri yang dalam pemeliharaanmu. Bagaimana kalau enggak dalam pemeliharaan? Menurut jumhur ulama tetap enggak boleh dinikahi karena anak dari istri ya. Dari istri yang telah kamu campuri. Kalau belum dicampurin boleh istrinya. Kamu nikah nih sama ibunya gitu, belum dicampurin, boleh nikah sama itu. Tapi kalau sudah dicampurin istrimu gitu, anak tirinya enggak boleh. Dan istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Nggak berdosa kata, ya kan? Gitu. Nikah, ngelihat pas nikah mau sama emaknya gitu, ya baru nikah gitu, ngelihat anak tirinya lebih cakep gitu ya kan? Ah cerailah gitu, ganti. Gitu. Kira-kira emaknya mau nggak itu? Ditempeleng. Gitu, ditempeleng. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu. Istri-istri anak kandungmu siapa? Mantu. Haram itu. Nggak boleh mantu. Jangan lurak-lirik sama mantu ya. Mantu cakep lurak-lirik dia, ya kan? Diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara. Adik kakak dikawinin, nggak boleh itu. Iya, lain lagi itu meninggal. Iya, itu haramnya haram muakkad ya. Kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Dulu sebelum ayat ini turun boleh gitu ya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi ada perempuan-perempuan yang
diharamkan untuk dinikahi ya. Jadi ibu sampai ke neneknya nggak boleh dinikahin itu ya. Jadi ibu adalah perempuan yang mengandung dan melahirkan laki-laki ya. Hubungan antara ibu dan anak inilah yang menyebabkan adanya ikatan mahram ya. Termasuk dalam kategori ini adalah ibu dan nenek. Ibu dari ibu atau ibu dari ayah dengan segala tingkatannya. Ke atas itu nggak boleh ya. Kemudian anak perempuan yang dilahirkan oleh istri maupun keturunan laki-laki tadi ya. Kemudian saudara perempuan, ammah itu paman ya, atau bibi ya. Khal dari ibu, kalau ammah dari bapak tuh ya. Kemudian pengharaman karena hubungan pernikahan. Apa itu? Mertua perempuan atau anak tiri itu haram itu ya. Nggak boleh dinikahin. Anak tiri juga nggak boleh. Melihat anak tirinya bagus, dia mau udah ya. Yang ketiga, menantu perempuan. Kalau menantu laki-laki dinikahin bisa nggak? Lebih parah lagi ya kan? Kan LGBT senangnya yang laki-laki gitu kan. Gitu. Yang perempuan saja mantu tidak boleh, apalagi yang laki-laki. Jadi menantu perempuan sampai ke anaknya tuh, cucu ya, itu nggak boleh dinikahin. Kemudian yang keempat, istri ayah, ibu tiri, ya. Ada juga tuh senang sama ibu tirinya ya. Seorang laki-laki tidak diperbolehkan untuk menikahi istri ayahnya meskipun belum terjadi hubungan suami istri di antara keduanya. Ya, bentuk pernikahan seperti itu, anak menikahi istri ayahnya bahwa berlaku pada zaman jahiliyah dulu. Ya, dulu jahiliyah ada. Mereka menyebutnya nikah mekat, ya, nikah celak namanya. Itu nggak boleh juga ya. Jadi Imam Razi mengatakan tingkat keburukan ada 3 ya. Keburukan menurut akal, keburukan menurut pandangan agama, dan keburukan menurut adat istiadat ya. Itu menurut Imam Razi itu ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan bentuk pernikahan ini ke dalam 3 keburukan sekaligus ya. Di surat An-Nisa ayat 22-nya. Lihat. Coba lihat. Yang di atasnya tuh ya. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu kecuali kejadian pada masa yang telah lampau, zaman jahiliyah dulu ya. Sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Itu di surat An-Nisa itu ya. Jadi perbuatan itu sangat keji katanya, kata Allah itu ya. Jadi menunjukkan tingkat keburukan pernikahan itu menurut akal. Jadi kalau orang yang berbuat keji itu bisa dilihat oleh akal. Begitu juga innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan bisa dilihat ya, perbuatan keji itu. Salat mas salat gitu ya. Terus dia masih berbuat keji gitu. Nyuri lah segala macam, kan itu perbuatan keji itu ya. Jadi menunjukkan tingkat keburukan pernikahan ini menurut akal itu perbuatan keji. Adapun yang dibenci oleh Allah menunjukkan tingkat keburukannya menurut agama. Segala sesuatu yang dibenci oleh Allah berarti agama membencinya, nggak boleh itu. Dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh menunjukkan tingkat keburukannya menurut adat istiadat. Adat juga pasti tidak menyetujui dengan pernikahan anak menikahi ibu tirinya ya. Jadi mengenai asbabun nuzulnya ayat ini ya, Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab. Ini asbabun nuzul ayat ini. Dulu pada zaman jahiliyah ketika orang laki-laki meninggal dunia, maka anak laki-lakinya lebih berhak untuk menikahi istri ayahnya.
jika ia berkehendak atau menikahkannya dengan siapapun yang dia inginkan. Jadi anak laki-lakinya itu yang berhak menikahkan ibunya yang telah meninggal suaminya, bapaknya itu gitu. Dulu itu. Dengan catatan perempuan itu bukanlah ibu kandungnya. Jadi kalau ibu tiri dulu, ibu zaman jahiliyah, bapaknya dia meninggal, anaknya yang berhak. Dulu itu. Ini ayat ini turun, makanya ayat ini turun. Ketika Abu Qais bin Aslat meninggal, anak laki-lakinya yang bernama Muhsin mewarisi pernikahannya, menikahi istri ayahnya. Dulu ini di zaman dulu ya. Dan tidak memberinya nafkah sedikit pun. Begitu pula bagian dari harta waris. Kemudian perempuan tadi datang mengadukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang dialaminya. Jadi suaminya meninggal, anak laki-lakinya, anak tirinya menikahi dia, bahkan tidak diberikan nafkah. Gitu. Maka kata Nabi, irji'i la'allallahu yunzilu fiki syai'an. Pulanglah, semoga Allah menurunkan wahyunya berkenaan dengan masalahmu. Jadi Rasul saja pada waktu itu belum bisa memutuskan. Gitu. Kenapa? Karena wahyu belum turun. Begitulah Nabi. Hebatnya Nabi kita itu. Kalau kita datang tuh sama orang, udah datang tuh itunya, langsung fatwa turun, ya kan? Fatwa turun. Hebat bener nih orang punya fatwa. Ini contoh buat kita. Jadi kita nggak boleh memutuskan sesuatu dalam agama kalau belum tahu dalilnya, nggak boleh kita memutuskan. Gitu. Ini kan orang-orang begitu, ulama juga begitu. Jadi dalil, ya. Nggak boleh orang itu jadi dalil. Maka turun tuh ayat itu ya. Kemudian turunlah ayat surat 4 ayat 22. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Kemudian yang ketiga, pengharaman karena hubungan persusuan ya. Berdasarkan ayat yang surat 4 ayat 23 itu, ibu susuan menempati posisi yang sama dengan ibu kandung. Anak susuan haram menikahi ibu susuannya berikut keturunannya. Gitu. Kamu disusuin sama ibu itu. Kamu nggak boleh menikahi ibunya yang menyusui dan anak-anak. Ya. Apalagi nikahi anak laki-lakinya. Wah, nggak beres itu ya. Jadi ibu susuan perempuan yang menyusui karena ia berada di posisi ibu bagi anak-anak yang disusui. Ibu dari ibu susuan karena itu berstatus nenek bagi anak yang disusui. Jadi ibunya juga nenek, nggak boleh itu. Ibu dari suami ibu susuan, mertua ibu susu ya, mertua ibu susu karena itu juga nenek, nggak boleh. Saudara perempuan ibu susu nggak boleh juga. Saudara perempuan dari suami ibu susuan, anak keturunan ibu susuan baik dari pihak anak laki-laki maupun perempuan, cucu ya, cucunya tuh ibu itu nggak boleh. Saudara perempuan sesusuan baik dari pihak ayah dan ibu susuan maupun dari salah satu pihak saja. Gitu. Ini yang nggak boleh ya. Bahwa Uqbah bin Haris berkata, aku telah menikah dengan Ummu Yahya binti Abu Ilhab. Kemudian datang seorang budak perempuan yang mengatakan, aku telah menyusui kalian berdua. Ya. Jadi suaminya disusuin sama budak itu, istrinya juga disusuin. Datanglah dia, kau nikah, ini udah kamu disusuin sama aku gitu. Budak bilang gitu ya. Aku telah menyusui kalian berdua. Karena itu aku datang mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan apa yang terjadi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa kaifa wa qad qila da'ha anka. Mau bagaimana lagi, ia telah mengatakan yang seperti itu, maka ceraikanlah ia. Jadi suruh ceraiin sama Nabi. Maka harus ada tuh ya, harus ada saksi itu ya, saksi. Makanya dibilangin kalau pernikahan itu saksinya juga kalau bisa yang adil. Beda. Kan kalau kenapa? Karena pernikahan itu berhubungan dengan harga diri seseorang. Harga diri seseorang. Kalau puasa kan saksinya cukup satu orang saja dia. Udah ngelihat gitu. Tapi kalau pernikahan kan
dua saksinya, betul nggak? Gitu, harus dua. Dan itu yang adil, kalau bisa yang adil. Jangan yang fasik. Gitu. Karena menyangkut harga diri, kehormatan. Orang bisa diakuin sudah nikah atau tidak karena ada saksi, gitu kan? Gitu. Saksinya menteri, presiden. Saksinya menteri, presidennya, gitu. Mudah-mudahan pernikahan kita yang sudah berjalan sekarang menjadi pernikahan yang kekal sampai nanti kita bertemu dengan keluarga kita di surganya Allah, dan mereka para keluarga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.